Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-192. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, dada Panembahan Ismoyo itu benar-benar bergelora, tetapi tak dapat ia berbuat lain. Sehingga karena itu, maka tampaklah alangkah ia menjadi gelisah. Panembahan, berkata Mahesa Jenar kemudian, apabila demikian keadaannya, maka baiklah, aku mohon diri. Aku tidak melihat peristiwa itu terjadi. Biarlah aku langsung menuju ke Gunung Kidul. Biarlah aku kini menjadi seorang yang tidak berarti apa-apa lagi. Dan apabila sampai saatnya pun aku tidak akan bersedia menyerahkan keris-keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten. Biarlah orang lain melakukannya. Jangan Mahesa Jenar. Aku dapat merasakan betapa hatimu seakan terpecah karenanya. Tetapi jangan mengasingkan dirimu seperti itu. Mungkin aku dapat memberi kau petunjuk dalam persoalan yang kau hadapi sekarang. Meskipun sebenarnya tidak seharusnya aku katakan, tetapi aku tidak sampai hati melihat kau menjadi kehilangan kepercayaan pada dirimu dan pendirianmu. Usahamu menghindarkan pertumpahan darah seharusnya dihargai. Tetapi aku tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan bertanya lagi kepadaku dan ke Bokanigara. Pergilah ke Banyu Biru kembali. Temuilah Ki Buyut Banyu Biru, Ki Lemah Telasih. Mungkin kau akan mendapat sedikit penjelasan yang kau perlukan. Mahesa Jenar menarik nafas dalam-dalam. Kini ia melihat lebih jelas lagi bahwa sebenarnya ia berada dalam suatu lingkaran yang sangat asing baginya. Ternyata bahwa jalur-jalur yang dipasang oleh Bokanigara dalam menghadapi persoalan putrinya telah sampai ke Karang Tumaritis. Sekarang barulah diingatnya bahwa sebenarnya Panembahan Ismoyo telah pula terlibat dalam persiapan yang dilakukan oleh Bokanigara. Tetapi yang masih gelap baginya, apakah sebenarnya yang akan terjadi? Mahesa Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Ki Lemah Telasih, ia harus pergi kepada orang itu. Apapun yang akan dilakukan, maka usaha itu masih belum dilepaskannya. Saat itu pula Mahesa Jenar dan Rara Wilis mohon diri kepada Panembahan Ismoyo. Meskipun Panembahan Ismoyo minta mereka berdua untuk bermalam, namun Mahesa Jenar terpaksa tidak dapat memenuhinya. Nanti Panembahan, pada saat purnama naik, aku akan menghadap Panembahan. Panembahan itu berpikir sejenak, tampak ia menjadi ragu-ragu. Katanya bertanya, bukankah pada saat purnama naik, Banyu Biru akan mengalami ketegangan? Ya Panembahan, sahut Mahesa Jenar. Kenapa kau akan meninggalkan tempat itu untuk datang kemari? Lebih baik aku tidak menyaksikan peristiwa itu. Biarlah aku di sini menenangkan hati bersama Panembahan. Panembahan tua itu mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Gumamnya, sejak dahulu aku sudah mengatakan kepadamu Mahesa Jenar bahwa wawasanmu benar-benar tajam. Biarlah aku katakan terus terang bahwa nanti pada saat purnama naik, aku tidak ada di padepokan ini. Bukankah itu yang akan kau katakan kepadaku? Ternyata kau benar. Dan sebagian dari dugaan-dugaanmu yang lain pun aku kira benar pula. Mahesa Jenar tidak dapat menanyakan lagi atau memancingnya dengan persoalan-persoalan lain. Sehingga karena itu, maka ia pun segera bermohon diri untuk meninggalkan padepokan itu.
Ketika Mahesa Jenar menuntun kudanya meninggalkan pondok itu, dilihatnya Panembahan Ismoyo benar-benar menjadi gelisah. Terasa ada sesuatu yang ingin dikatakannya, namun ditahannya kuat-kuat, sehingga Mahesa Jenar pun merasakan ketegangan di dalam dada Panembahan Ismoyo. Tetapi ketegangan itu langsung mempengaruhinya pula, sehingga dadanya pun menjadi tegang. Namun Mahesa Jenar berjalan terus menuntun kudanya bersama Rara Wilis. Demikian mereka melampaui pagar halaman. Segera mereka berdua itu pun berlari menuruni tebing Bukit Telamaya. Beberapa lama Panembahan Ismoyo masih tegak di ambang pintu. Wajahnya yang tua tampaknya menjadi semakin tua. Perlahan-lahan dianggukkannya kepalanya dan terdengar ia bergumam, "Kalian masih seperti dahulu. Kalian masih dalam pengabdian yang luhur." Tiba-tiba Panembahan itu pun segera masuk ke dalam pondoknya. Dipanggilnya seorang cantrik dan kemudian katanya, "Aku akan berada di dalam sangkar. Jangan bangunkan aku sampai 3 hari setelah purnama naik." "Baik Panembahan," sahut cantrik itu. Panembahan itu pun segera mempersiapkan dirinya untuk masuk ke dalam sanggarnya. Mahesa Jenar dan Rara Wilis yang meninggalkan Bukit Karang Tumaritis berkuda dengan kecepatan sedang. Sekali-kali Rara Wilis menanyakan beberapa soal kepada Mahesa Jenar, namun Mahesa Jenar sendiri masih belum mampu mengambil kesimpulan apa-apa. Semalam sebelum purnama naik, hutan Prawata telah sibuk dengan persiapan perkemahan yang akan dipakai oleh Baginda. Besok pagi-pagi Baginda akan sampai di hutan itu untuk suatu masa perburuan yang akan memakan waktu sepekan sampai 10 hari. Beberapa orang yang mendahului Baginda telah mendapat tugas membangun beberapa buah perkemahan untuk para pengikut Baginda. Namun agaknya kali ini Baginda tidak membawa banyak pengikut. Beberapa perwira-wira tamtama dan beberapa orang lagi dari kesatuan-kesatuan lain di bawah pengawalan kesatuan Naramanggala. Hutan yang sepi itu tiba-tiba menjadi ramai dan riuh. Di malam hari sebelum purnama naik, lampu-lampu obor telah menyala bertebaran di sekitar perkemahan yang dibangun di sebuah lapangan rumput yang agak luas di tengah-tengah hutan itu. Sementara itu Banyu Biru pun menjadi ramai, namun penuh dengan ketegangan. Laskar dari Pamingit telah siap pula di alun-alun Banyu Biru, sedang Laskar Banyu Biru sendiri dengan penuh tekad telah menggenggam senjata masing-masing di tangan mereka. Arya Saloka telah memerintahkan kepada mereka bahwa apabila nanti saatnya matahari tenggelam, Laskar itu harus mulai bergerak. Malam itu mereka akan merayap mendekati hutan Prawata, dan besok malam pada saat purnama naik, mereka harus sudah mengepung perkemahan Baginda. Arya Saloka sendiri akan memimpin seluruh Laskar Banyu Biru dan Pamingit. Telah bulat tekad di dalam dadanya, kalau Baginda menerima Endang Widuri dari Karebet, maka apapun yang akan terjadi, Widuri akan direbutnya dengan kekerasan. Kalau tidak dan Karebet sendiri ingin bertahan dengan pasukan Wiratamtama yang dipimpinnya, maka Arya Saloka akan sanggup menghancurkannya seandainya Karebet tidak bersedia menyerahkan Widuri. Laskar yang dibawanya pasti akan berpengaruh atas tuntutannya. Kalau ia datang tanpa kekuatan, maka ia pasti akan diabaikan. Tetapi dengan kekuatan di belakangnya, maka mau tidak mau permintaannya untuk menerima kembali Widuri pasti akan dipertimbangkan. Dengan gelisahnya Arya Saloka menunggu matahari terbenam di kaki langit. Sekali-kali ia berjalan mondar-mandir di halaman rumahnya. Sekali-kali dilayangkan pandangannya kepada laskar yang sudah bersedia sepenuhnya di alun-alun.
Di pendopo rumahnya, dilihatnya telah siap dalam kesigapan tempur pamannya, Lembu Sora, Kebu Kanigara dan ayahnya. Namun tampaklah Ki Ageng Gajah Sora menjadi pucat dan gemetar. Terasa sesuatu bergelora di dalam dadanya. Ia sendiri tidak mampu bertempur melawan Laskar Demak yang memakai bendera gula kelapa. Apalagi kini di antara mereka terdapat Baginda sendiri. Mahesa Jenar dan Rara Wilis duduk pula di pendopo itu bersama Ki Ageng Pandan Alas. Meskipun di lambung Wilis tergantung sebilah pedang, namun kebimbangan yang besar tampak membayang di wajahnya. Kebu Kanigara menundukkan wajahnya dalam-dalam. Tampaklah mulutnya bergerak-gerak, tetapi ia tidak mengatakan sesuatu. Sedang Mahesa Jenar duduk termenung memandang langit di kejauhan, yang semakin lama menjadi semakin suram, sesuram hati Arya Saloka. Arya Saloka yang kemudian duduk pula di tangga pendopo itu, menunggu dengan dada yang bergolak. Terbayang di dalam angan-angannya, apakah kira-kira yang telah terjadi dengan Endang Widuri? Kenapa seorang gadis yang memiliki ilmu tata bela diri itu tidak sempat membebaskan dirinya dari Karebet? Dan sebenarnya lah Endang Widuri telah berusaha sekuat-kuat tenaganya. Tanpa dilihat oleh seorang pun, maka Widuri itu telah bertempur dengan gigihnya. Pagi itu, Widuri sedang mencuci pakaiannya di Belumbang. Ketika tiba-tiba saja Karebet muncul di sampingnya, gadis itu terkejut bukan buatan. Tetapi ketika dilihatnya yang datang itu Karebet, maka ia menjadi gembira. Namun kembali Widuri itu terkejut ketika Karebet tiba-tiba mengajaknya pergi ke Demak. "Kenapa ke Demak?" bertanya Widuri. Karebet memandang wajah Widuri dengan pandangan yang aneh. Katanya sambil tersenyum-senyum, "Buat apa kau tinggal di pedukuhan yang sepi ini? Ikutlah aku ke Demak. Kau akan mukti di sana." "Apakah kau sudah menjadi gila, Kakang?" bentak Widuri. Namun Karebet masih juga tersenyum-senyum, sehingga Widuri itu pun menjadi takut pula karenanya. Tetapi Widuri tidak sempat berbuat apa-apa. Meskipun kemudian Widuri berusaha membela diri, namun Karebet bukanlah lawannya. Widuri tidak dapat bertahan, sehingga akhirnya dapat dilumpuhkan. Dalam keadaan pingsan, maka gadis itu dibawa menghilang, masuk ke dalam semak-semak. Kini Arya Saloka sudah siap untuk merebutnya dengan segenap kekuatan yang mungkin dikerahkannya. Demikianlah maka ketika matahari telah hilang di balik cakrawala, maka segera Arya Saloka bersiap dengan langkah yang tetap ia berjalan ke alun-alun di hadapan rumahnya. Diberikannya beberapa perintah dan para pemimpin Laskar Banyu Biru dan Pamingit segera memahaminya. Laskar Banyu Biru berada di bawah pimpinan Bantaran, sedang Laskar Pamingit berada di bawah pimpinan Wulungan. Di belakang Arya Saloka berdiri beberapa orang yang akan menjadi kekuatan Laskar Banyu Biru dan Pamingit itu: Gajah Sora, Lembu Sora, Kebu Kanigara, Mahesa Jenar, Ki Ageng Pandan Alas, dan Rara Wilis. Namun tak seorang pun yang tahu di antara mereka apakah yang tersimpan di dalam dada masing-masing. Meskipun mereka berdiri berjajar dalam barisan yang sama, namun barisan Arya Saloka kali ini adalah barisan yang penuh menyimpan berbagai persoalan di setiap dada mereka. Persoalan yang satu sama lain berbeda-beda dan satu sama lain bertolak dari kepentingan yang berbeda pula. Tetapi yang tampak, yang kasat mata, mereka kemudian berjalan beriringan di belakang Laskar Banyu Biru dan Pamingit yang dengan tekad yang menyala di dalam dada mereka pergi menuju ke hutan Prawata.
Tepat pada saat purnama naik, maka hutan Prawata benar-benar menjadi sangat ramainya. Di dalam setiap barak kini sudah terpancang obor-obor, dan di hampir setiap sudut-sudutnya pun diterangi dengan nyala-nyala lampu obor pula. Di pinggir lapangan rumput dibuat orang sebuah perapian yang besar. Nyalanya seakan-akan menggelepar menggapai daun-daun pepohonan yang berjuntai di atasnya. Cahaya yang kemerah-merahan terlempar jauh menusuk ke dalam sela-sela daun-daun yang tidak begitu rimbun. Baginda kini telah berada di dalam barak yang terbesar di tengah-tengah barak-barak yang lain. Sebagai seorang pemburu, maka Baginda dapat hidup di dalam lingkungan yang sangat sederhana. Barak dari batang ilalang dan dedaunan, pembaringan yang dibuat dari kulit-kulit kayu dan bambu, serta segala macam peralatan yang sederhana. Hidup yang sedemikian merupakan selingan yang menggembirakan bagi Baginda yang kadang-kadang menjadi terlalu jemu dengan isi istana. Di dinding-dinding barak itu kini tergantung busur dan anak panah, pedang, tombak, dan segala macam senjata. Bukan saja senjata-senjata untuk berburu, namun juga senjata-senjata untuk berperang dari para pengawal Baginda. Malam yang demikian akan menjadi sangat menyenangkan bagi para prajurit dan Baginda sendiri. Biasanya Baginda mulai berburu pada malam pertama, pada malam bulan sedang bulat sebulat-bulatnya, seperti malam itu, di mana langit bersih dan bintang-bintang bertaburan. Sinar bulan yang cemerlang menyusup ke dalam rimba yang tidak begitu pepat, menari-nari di atas tanah yang lembab. Tetapi malam ini keadaan Baginda tidak sedemikian gembira seperti biasanya. Tampaklah Baginda menjadi muram dan gelisah. Sekali-kali Baginda memandangi busur-busur yang tergantung di dinding barak, serta pusakanya, sebilah keris, tidak juga dilepaskannya. Terasa sesuatu yang selalu membayangi kegembiraan Baginda. Ketika seorang perwira masuk ke dalam biliknya beserta seorang prajurit, maka segera Baginda memanggilnya duduk dekat-dekat di hadapannya. "Jangan hiraukan lagi, Subosito. Kita sekarang sama-sama seorang pemburu." "Tidak, Baginda." Perwira itu menyembah. "Ternyata kita belum sempat untuk berburu malam ini atau malam besok. Bagaimana dengan kabar itu? Hamba telah menyaksikan sendiri, perkemahan ini telah dikepung rapat-rapat." Baginda menarik nafas dalam-dalam, kemudian katanya kepada perwira itu, "Paningron, apakah kau dapat menduga kekuatannya?" "Tidak secara tepat, Baginda, tetapi kira-kira 2-3 kali lipat kekuatan kita di sini." Baginda terdiam sesaat. Perwira itu yang tidak lain adalah Paningron, menunggu apakah yang harus dikerjakannya. Pasukan yang ikut serta dengan Baginda memang tidak begitu banyak, sebab Baginda hanya sekedar ingin berburu. Namun tiba-tiba kini Baginda Sultan telah berhadapan dengan sepasukan laskar yang sedemikian kuatnya, sehingga Baginda harus berhati-hati menghadapinya. Sejenak kemudian Baginda itu pun berdiri, dilepaskannya baju keprajuritan yang dikenakannya. Kemudian kepada prajurit yang duduk di sampingnya, Baginda berkata, "Berikan bajumu." Prajurit itu menjadi terheran-heran, namun sekali lagi Baginda itu berkata, "Berikan baju dan kelengkapanmu." Prajurit itu menjadi terheran-heran, dibukanya bajunya dan diserahkannya kepada Sultan yang segera dipakainya. "Terlalu kecil," gumam Sultan. "Ya," sahut Paningron yang segera dapat mengetahui maksud Sultan. "Apakah baju ini tidak pernah kau cuci?" bertanya Baginda sambil tersenyum. "Baju ini hamba pakai sejak hamba mempersiapkan diri semalam, Baginda," sahut prajurit itu. "Pantas. Apanya, Baginda?" "Baunya," jawab Baginda sambil tersenyum.
Prajurit itu tersenyum pula, tetapi ia tidak dapat tersenyum lagi ketika Baginda berkata, "Kau tinggal di dalam barak ini. Kalau ada orang yang ingin masuk, jangan kau berikan kesempatan. Jawabnya seperti aku menjawab. Jangan ganggu aku." "Tetapi suara hamba Baginda," jawab prajurit itu. Baginda berpikir sejenak, kemudian jawabnya, "Baik, kalau begitu tutup pintu. Jangan kau bukakan apabila aku tidak memanggil namamu." "Hamba Baginda." Baginda dan Paningron segera meninggalkan bilik itu, yang kemudian segera ditutupnya. Penjaga yang melihat mereka keluar dalam keremangan bulan purnama tidak menyangka bahwa orang itu adalah Baginda sendiri. Ternyata Baginda membawa Paningron untuk melihat sendiri kekuatan orang-orang yang telah mengepung mereka dengan rapatnya. Hampir di setiap pohon bersandar seorang yang bersenjata. Di sela-sela pepohonan Baginda melihat cahaya perapian yang menyala-nyala. Dan karena itulah, maka Baginda kadang-kadang dapat melihat bayangan orang yang berjalan hilir mudik. "Kau benar, Paningron," berkata Baginda. "Kekuatan itu benar-benar tidak dapat diabaikan. Hamba telah meneliti, tuanku." Baginda mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berjalan mengendap-endap. Baginda itu berkata, "Siapakah yang memimpinnya?" "Hamba kurang tahu, Baginda. Tetapi sudah hamba saksikan sendiri di Pamingit. Kekuatan Banyu Biru benar-benar mengagumkan. Apalagi kini mereka telah bergabung bersama kekuatan-kekuatan dari Pamingit." "Apakah Ranggatoh Jaya masih di Banyu Biru?" "Hamba tuanku." "Apakah ia ikut dalam barisan itu?" "Belum hamba ketahui." Baginda menarik nafas dalam-dalam. Disadarinya bahwa apabila Laskar Banyu Biru itu lengkap dengan segenap pemimpinnya, maka kekuatan Banyu Biru benar-benar mengagumkan. Paningron yang melihat Baginda kemudian termenung, segera berkata, "Baginda, apakah hamba dapat mengirim seseorang untuk memanggil pasukan yang cukup untuk mengusir orang-orang Banyu Biru?" Baginda diam sesaat. Dipandangnya nyala api yang melonjak-lonjak di sela-sela pepohonan. Nyala api dari perapian orang-orang Banyu Biru. Namun perlahan-lahan Baginda menggelengkan kepalanya. "Jangan, Paningron. Orang itu tidak akan dapat menembus kepungan orang-orang Banyu Biru. Hamba sendiri sanggup melakukan, Baginda. Hamba dapat melampauinya dengan kuda yang berpacu kencang-kencang." "Akan sama saja bahayanya, Paningron." Paningron tidak lagi berkata-kata, diikutinya saja. Kemudian Baginda berjalan berkeliling. Tiba-tiba di sudut lapangan rumput itu Baginda berhenti. Digesernya pusakanya dan dengan serta-merta dirabanya hulu pusaka itu. Paningron pun segera melihat sebuah bayangan yang berdiri tegak di hadapan mereka. "Siapa?" bertanya Paningron perlahan-lahan. "Apakah aku berhadapan dengan Baginda?" desis bayangan itu. "Oh," sahut Baginda, "Eyang ternyata benar-benar datang." "Tentu Cucunda Baginda," sahut bayangan itu. "Hamba sudah berjanji." "Nah, bagaimana dengan orang-orang itu, Eyang?" "Sudah hamba katakan, Baginda. Itulah yang dapat hamba sampaikan kepada Baginda malam ini, seperti yang pernah hamba sampaikan sebelumnya." Apakah nilai nama Sultan Trenggono dapat dipakai untuk kepentingan seorang Karepet?" "Jangan Baginda menilai Karepet kini, tetapi Karepet pada masa datang akan mempunyai nilai tersendiri dalam hati Baginda. Dan bukankah Baginda juga seorang ayah yang baik? Persetan dengan anak itu. Tetapi putri Baginda akan dapat menderita seumur hidupnya dan bahkan mungkin mengancam jiwanya." Baginda itu pun kemudian termenung sesaat. Ternyata Baginda tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa putri Baginda telah mencoba untuk membunuh dirinya. Untunglah maksud itu dapat diurungkan, entah karena malu, entah karena Karepet yang hilang.
Namun untuk seterusnya tak dapat memandang hari-hari yang dilampauinya dengan gairah. Apalagi sebenarnya Sultan sendiri tidak terlalu membenci Karebet. Justru Baginda sendiri pernah melihat kelebihan-kelebihan yang ada pada anak itu. "Bagaimana Baginda?" bertanya bayangan itu. Eyang telah membingungkan aku. Kalau aku membiarkan pemberontakan ini, maka peristiwa yang serupa akan dapat terjadi di hari-hari yang akan datang. Mereka sama sekali tidak memberontak terhadap Baginda. Mereka datang untuk mencari Karebet. Sekali lagi Baginda termenung dan didengarnya bayangan itu berkata, "Selain dari itu Baginda, bukankah hamba telah menolong Baginda mencarikan jalan untuk mencari kemungkinan memanggil kembali anak itu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan? Aku merendahkan harga diriku. Trenggono adalah sultan yang disegani lawan dan kawan. Apakah aku tidak dapat memusnahkan mereka?" "Tentu Baginda, sebab mereka tidak akan berani melawan Baginda seandainya Baginda sendiri keluar di medan pertempuran. Apalagi salah seorang pengawal Baginda dipanji-panji gula kelapa, maka Gajah Sora pasti akan mati ketakutan melihat panji-panji itu." "Jadi bagaimana?" bertanya Baginda. "Hamba adalah orang tua Baginda. Orang tua yang telah tidak mempunyai pamrih apa-apa lagi. Berpuluh-puluh tahun hamba menghilang. Sekarang hamba ingin melihat Demak menjadi bertambah baik, menilik persoalan-persoalan yang terpendam di dalamnya. Jangan sebut lagi keturunan Kakang Mas Sekar Sedolepen. Tidak, aku tidak akan menyebutnya. Tetapi hal itu tidak akan dapat menghapus kenyataan itu. Ya, Eyang benar. Anak itu ada di sini pula sekarang. Penangsang, ya." Sesaat mereka terdiam, Pandingron menjadi bingung mendengar pembicaraan itu. Tetapi ia tidak berani bertanya. Yang didengarnya kemudian adalah suara Sultan. "Lalu bagaimana Eyang?" "Tergantung pada Baginda." "Baiklah, besok pagi-pagi pasukanku akan bersiap menyongsong mereka menurut rencana yang telah Eyang buat. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik." Bayangan itu pun kemudian mengangguk-angguk dalam-dalam. Perlahan-lahan terdengar ia berkata, "Baginda ternyata telah berbuat sesuatu yang mengagumkan hamba. Orang tua yang sama sekali sudah tidak berarti lagi. Besok hamba tidak akan lagi bersembunyi, namun hamba akan mengabdikan diri di bawah duh Baginda." "Ah, Eyang terlalu merendahkan diri. Sekarang Cucunda Baginda, biarlah aku pergi." "Jangan Eyang, Eyang harus berada di sini. Kalau ada sesuatu kesalahan, maka Eyang akan dapat membetulkannya. Atau untuk menjadi tanggungan." "Tidak." "Baiklah, aku ikut Baginda." Bayangan itu pun kemudian berjalan mengikuti Baginda di samping Paningron. Namun mereka yang berjaga-jaga di muka barak sama sekali tidak memperhatikan siapakah yang lewat di hadapan mereka. Ketika mereka melihat Paningron, maka yang lain sama sekali tidak penting bagi mereka. Sebab mereka tahu bahwa Paningron adalah seorang perwira dari jabatan rahasia di Demak. Bulan yang bulat mengapung di langit dengan sangat lambatnya. Namun pasukan-pasukan pengawal Baginda tiba-tiba menjadi ribut. Mereka segera berlari-lari ke dalam barak masing-masing untuk mengambil senjata mereka. Pandingron telah menjatuhkan perintah supaya mereka bersedia menghadapi setiap kemungkinan. "Kekuatan mereka jauh lebih besar dari kekuatan kita," berkata Pandingron kepada para pemimpin Demak. Tetapi seorang perwira Wiratamtama menanggapinya dengan sebuah senyum. Katanya di dalam hati, "Apakah yang dapat dilakukan oleh orang-orang pedesaan?" Orang itu sama sekali tidak mau memikirkannya lagi. "Besok mereka akan aku musnahkan.
Katanya, orang itu adalah Tumenggung Prabasemi, seorang perwira Wiratamtama yang terlalu menyadari kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Malam itu, semua prajurit siap di tempatnya. Beberapa penjaga selalu mondar-mandir mengawasi keadaan, sedang yang lain beristirahat untuk menanti apakah tugas yang akan mereka lakukan besok pagi. Namun senjata-senjata mereka telah melekat di tangan. Ketika matahari mulai membayang di pagi dini hari, maka mulai membayang pulalah ketegangan di wajah para prajurit Demak dan setiap orang dalam laskar Banyu Biru. Arya Saloka dengan pisau belati yang kuning berkilat-kilat di pinggangnya segera memimpin laskarnya maju mendekati perkemahan Baginda. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.